Kamu pembuk dikat. Iya. Tenang aja. Yo, what's up yo? Kembali lagi bersama OMK Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Nah, sebelumnya kita ingin berterima kasih dulu ya Mas ya. Oh iya, Jadi untuk viewer kita itu ya para viewer. naik 500%. Subscriber apa viewer? Viewer. Jadi viewer kita tuh bener-bener setia banget. Ada yang komen-komen yang bagus. Ada ininya enggak statistik dia dari negara mana gitu? Ya semuanya Indonesia. Mungkin ada yang dari Di. Angola, Afrika sana gitu. Ya udah Mas, semua Indonesia. Iya. Terima kasih segala support yang diberikan untuk channel ini ya toh. Meskipun baru 1 minggu, ya toh, baru 1 minggu channel ini berdiri, kita sudah menjadi orang yang agak terkenal. Oke. Nah, hari ini kita akan bicara sesuatu yang Ya masih berkaitan dengan corona. kaitan tipis-tipis dengan corona, tapi kita mau mengawali dengan berita baik tentang corona. Berita baik tentang corona ya. Mungkin Anda sudah mulai muak ya melihat media sosial media itu isinya corona semua, cerita-cerita artis ya tentang Corona. cara cuci tangan ya kayak opo telepon TV. Nah, kita mau mengawali dengan berita baik tentang corona. Ini ada beberapa yang sudah di share itu. Iya. Nanti kita gantian ya. Yang pertama, pemerintah sudah memulai tes massal COVID-19 dari wilayah yang paling rawan yaitu di Jakarta Selatan. Lo gue N. Jaksel kan tempatnya itu. Oh iya. Terus yang kedua tuh Cina dan USA berhasil ciptakan vaksin COVID-19 siap produksi massal. Ya, yang ketiga, Wisma Atlet mulai tanggal 23 Maret kemarin sudah disiapkan untuk 2.000 orang pasien corona. Iya. Karena di beberapa rumah sakit sudah mulai kurangan tempat, sampai ada yang ditaruh di lorong-lorong ya. koridor. Berikutnya, 22 juta masker sedang disiapkan dalam waktu 2 minggu ke depan. jadi maskernya supaya bisa 1 hari ganti ya. 1 hari ganti. Jangan kayak saya 1 minggu sampai bulak mas. Warna biru sampai jadi ireng. Oke. 500.000 tes kit COVID-19 sudah diorder dari Cina dan sudah masuk ke Indonesia secara bertahap. Tes kit itu apa itu? Tes kit itu alat tes Peralatan, untuk alat tes untuk COVID-19 itu. Yang keenam, Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Dr. Handoko Gunawan sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Yang ketujuh, Pemerintah rencanakan gelar drive-thru di beberapa titik untuk tes corona ala Korea Selatan. Jadi drive-thru. masih di mobil gitu. Masih di mobil terus dites. Kayak McD ya. Ya kayak McD. Tapi disemprot. Nggak dapat makanan tapi disemprot. Yang kedelapan, ini sudah agak lama ini, acara Ijtima Jemaah Tabligh Akbar di Goa yang rencananya jadi puluhan ribu jamaah resmi dibatalkan. Jamaah yang sudah hadir di karantina. Sebagian gereja terapkan ibadah misa dan peribadatan secara online dan streaming. Itu kemarin sudah berjalan. Rumah sakit NU Muhammadiyah dan Aisyah siap tangani pasien corona. Oke. Hotel Patra Jasa akan dimodifikasi menjadi rumah sakit khusus pasien corona. Hotel loh ya. Hotel ya, beberapa hotel. Termasuk yang kabarnya yang hotelnya Ronaldo, pemain bola itu di Portugal jadikan rumah sakit. Hotelnya Messi jadikan rumah sakit. Kalau orang luar negeri itu kaya punya hotel ya. Indonesia ternak sapi. Yang ke-12 Wardah iki sapa Mas? Wardah iki lho. Skincare. Oh. Ya maklum Mas Ya, kata. Aku cowok yang ngerti Wardah. Aku lek bengi nggak skincare. Wardah menyumbang 40 miliar untuk penyediaan prasarana kesehatan. Kesehatan. Yayasan Lumayan Buddha, banyak ya.
Ya, Yayasan Buddha Suci. Suci tulisannya Su. PZUC Indonesia menggalang dana bantuan 500 miliar. Gokil. Terus 14, banyak organisasi masyarakat dan kelompok yang berkontribusi dalam berbagai bentuk, bagi-bagi masker, bagi-bagi gratis makanan untuk driver ojol dan hand sanitizer. Ini sudah mulai bergerak ya, banyak gerakan ini. Lalu Jack Ma ini penemu Amazon, Alibaba. Oh. Alibaba apa Amazon? Alibaba. Lewat Jack Ma Foundation dan Alibaba Foundation menyumbangkan 2 juta masker, 150 tes kit COVID-19, 20.000 baju pelindung ke 4 negara Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Oke, itu berita-berita baiknya. Semoga tetap menumbuhkan harapan kita untuk terus berbuat sesuatu. Ya. Nah, ini ada hubungannya dengan itu tadi, berbuat sesuatu ya. Berkontribusi. Untuk itu kita panggilkan seseorang yang masih muda juga. Ya, ini narasumber termuda. Sementara ini termuda. Jadi kita mengundang katekis muda di Kuskupan Surabaya. Ya, salah satu katekis muda di Kuskupan Surabaya yang nanti akan kita tanya-tanya juga ya. Oke. Ajak diskusi. Kita panggilkan katekis muda. Selamat datang Mbak Priska. Iya. Selamat bergabung di OMK Surabaya. Kurang geser, Mbak. Oke. Aduh, 1 meter ya. Kameranya jeung samono. Sehat Mbak Priska? Ya, sehat puji Tuhan. Sehat, alhamdulillah. Mbak Priska nonton konten Channel kita kita. Dan? Iya, aku nonton dan terhibur banget yo. Beneran maksudnya. Terima kasih. Hidup lucu Terima kasih. dan ada isinya gitu. Iya. Pesan-pesannya ini dapat. bukan bayaran loh ini. Ya. Jujur kan ini ya. Jujur. Iya. Terus apa ya? Yo apik lah intinya gitu. Bener-bener menghibur suasana di tengah yo situasi sing rada memprihatinkan. Iya, tapi yo itu bikin aku juga jadi penasaran sih kok Mas Yudi dan BWL bisa muncul ide kayak gitu tuh ya apa asal mulane gitu. Iya, ini sudah episode ke-7 itu. Ke-7. Ya temanya masih seputar corona ya, karena memang waktu itu benar-benar situasinya lagi pas corona itu. Seingat saya kan kita syuting pertama itu 18 Maret. 18 Maret, 5 orang yang suspek Di Surabaya. corona di Surabaya. Akhirnya kita mengulas itu juga. Memang asalnya itu memang karena ya bagaimana kita itu bisa melakukan apa ketika masa sekarang. Nah, itu loh Mas. Oh iya, tadi itu ya hubungannya dengan kita bisa berkontribusi apa. Ya, berkontribusi apa. Situasinya benar-benar mengkhawatirkan. Kita tidak tahu harus berbuat apa, bingung. Mau ngobati juga nggak bisa. Disuruh geser mana, Mbak? Sampai kono. Wis Mas kameramen. Wis. Separuh ya gak apa-apa kok. Ya, Kita disuruh ngobati juga nggak bisa nyuntik ya. iya. Salah infus malah. Terus ya sementara juga sambil mengumpulkan para relawan, tapi yang paling cepat waktu itu kita bikin bikin penyadaran. Bikin konten penyadaran untuk OMK yang mungkin juga sama-sama bingung kayak kita. Makanya waktu itu temanya yang pertama kan soal iman yang naif. Jangan naif, pokoknya tetap waspada gitu-gitu itu. Terus apa ya? Aku juga ngelihat itu judulnya. Aku sih ngomongin judulnya ya. Itu ada tulisan Bambleh yuk. Dari mana ya munculnya kayak gitu tuh aku ya Tuhan ini sopo mana, tapi ono OMK Surabaya tapi ono Bambleh. Ya penasaran aja Bambleh itu sopo. Terus iso muncul kata Bambleh itu dari mana? Ini ketua Bambleh. Jadi kata-kata itu benar-benar spontan karena memang sebelum membuat video itu memang ya wis sering lah maksudnya menggunakan kata Bambleh itu karena ada satu warung jagung Bambleh gitu toh, akhirnya itu jadi kata-kata. Ada anunya enggak, ada filosofinya enggak itu Bang? Filosofinya ya
Bumble iku wong sing Bumble. Enggak. Bumble iku orang yang kayak plung-plung ngono lah. Kayak wis gak ngerti, kayak aku lah ngono lah. Wis gak ngerti apa kayak apa ya? Kendel ngono ya. Ya kendel pokoknya lah, melaku sih lah. Tapi wawasan agak kurang. Iya. Bukan agak otak rada gak digawe ngono. Tapi sing penting jalan. Jalan sih. Iya itu. Ya itu guyonan sebenarnya Bumble itu, tapi mungkin banyak kita jumpai di teman-teman muda juga. Kalau saya memandangnya Bumble itu ya orang muda yang sing penting bondowani gitu, kayak bonek gitu, pokoknya bondo nekat. Dan saya malah mendukung orang-orang muda yang kayak gitu itu. Jadi ini ceritanya video ini kan channel ini juga awalnya dari spontanitas gitu. Jadi ada teman itu si Wahyu, yaitu kita diskusi gitu, lalu dia ngomong kalau mau bikin sesuatu itu nggak usah perencanaan yang detail-detail, sikat aja. Saya setuju, orang muda itu memang ya juga harus benar sih. Orang muda itu harus ada sembrono-sembrononya gitu, ada nekat-nekatnya. Iya. Karena mumpung masih muda itu boleh salah. Nanti kalau sudah tua kayak saya gini boleh salah. Kalau anak muda itu tanpa perhitungan langsung tes gitu. Kalau saya mau melangkah ke kanan ngono mikir dhisik perhitungan, banyak pertimbangan gitu. Tapi saya dulu masa mudanya ya tes ngono. Sikat seneng bayar wedok. Sikat. Tolak nembak liyane. Pokoknya cepet ya. Enggak apa-apa sembrono salah, jatuh itu malah enggak apa-apa orang muda. Jadi enggak usah menunggu sempurna. Mau bikin video aja nunggu alatnya lengkap, nunggu sound system lengkap, nunggu latihan dulu, kenapa kesuwen. Nah, saking dulu itu ada kamera ini karena memang sudah ada, makanya aslinya itu kita bayangin pakai kamera HP. Malah pertama itu awalnya kita saya nggak video langsung kamera HP, ada tripod enggak gitu. Terus tiba-tiba ada malaikat turun. Malaikat masuk ke dalam tubuh Mas Apris. Dia mengatakan tiba-tiba tubuh yang salah ya. Dia mengatakan, "Ya Mas, ono kamera Mas." Langsung. Kamera siapa? Kamera Romo. Tawa-tawa deh. Akhirnya pakai kameranya Romo dan ternyata malah alatnya lebih lengkap. Ya kebetulan. Tapi spiritnya itu yang penting. Spiritnya itu keren. Alat apa adanya sikat. Pokoknya berkarya dulu. Jangan takut omongan orang. Kalau takut omongan orang gak melaku-melaku, gak jadi apa-apa. Orang yang ngomongin kamu karena kamu berkarya itu biasanya gak berbuat apa-apa. Beneran kita nono. Kamu bikinlah sesuatu apa gitu, berbuat sesuatu untuk orang lain gitu. Pasti ono sing nyinyir dan sing nyinyir itu ceken. Pasti gak lapo-lapo pasti. Kalau ada orang yang ngomongin kamu di belakangmu, entu tono. Jadi iya. Spirit untuk dulu kita harus ngomong juga, nanti aja lah, gak usah bagus-bagus sih, pokoknya upload sih, nanti berjalannya waktu baru ditambahi apa, akhirnya pun nambah IGTV, akhirnya nambah Instagram, pokoknya setengah jalan baru nambah lah. Yang melonjak itu yang episode 3 ya? Episode 3 yang soal timingnya bener-bener pas. Iya. Timingnya itu karena hari Sabtu ada anjuran. Jumat. Waktu itu Jumat. Kita uploadnya Sabtu sih ya. Uploadnya Sabtu, ada anjuran untuk misa online. Kita temanya tentang misa online. Orang-orang jadi pengen tahu bagaimana tata cara misa online. Akhirnya melonjak itu. Iya, jadi membantu banget sih, maksudnya jadi ini simple tapi akhirnya wala iki toh alasannya. Ternyata langkah-langkahnya begini dan itu salah satu kontribusi kami. Kami tidak bisa kontribusi uang, tidak bisa kontribusi alat kesehatan. Kami sendiri sampai melanggar aturan pemerintah. Harusnya kan di rumah saja. Kami malah di rumah Romo. Yang penting omah ya, Pak. Iya. Demi bisa berkontribusi. Demi bisa berbuat sesuatu lah. Terus soal ini jadi kan berarti aku belajar soal gerak cepat. Oh iya, betul. Ya spirit gercep gitu kan, orang muda itu kan gercep gitu ya.
ono cewek ayu langsung. Biasane lho ya, garangan-garangan. Gercep biasanya nang gereja. Gercep ya. Ono sing bening titik ngono langsung digambar langsung. Tapi sekarang gercep dalam urusan kemanusiaan. Iya. Nah, ini ada situasi gini gercep cet. Termasuk juga kita di sini di Majapahit 17 ini juga ada tim relawan ya. Betul. Jadi yang kemarin kita bicarakan itu soal tim relawan yang benar-benar kalau nggak salah hanya waktu 3 hari lah membentuk itu. Jadi memang penggagasnya itu Romo Kurdo. Yanto ya. Ya, Romo Kurdo ngomong, aku punya prihatin ini. Lalu ya wis, ayo golek uang langsung dapat orang, langsung buat nama, langsung melakukan itu. Jadi rencana dalam waktu 3, aku seingatku memang 3 hari. Jadi 3 hari itu langsung dapat orang, langsung bergerak, sasarannya siapa langsung dapat. Memang cepet banget itu. Tapi spiritnya sama, ini konten ini sama tim relawan itu ya gercep, pokoknya apa yang bisa dikontribusi. Saya kalau punya uang ngono tak tukokno masker kabeh. Surabaya double. Aku pesen motif Volkaden ya. Asik ya. Nah, ini mumpung ada katekis ya. Iya, betul. Oh iya, apa? Ya kita Enggak afdol kalau kita enggak tanya ilmunya. soal biblisnya ya. Kayaknya ini kan kita syutingnya tanggal 25 ya. Oh iya, Pas hari raya kabar Nyepi. sukacita. Oh ya nyepi. Iya, nyepi. Teman-teman yang Hindu nyepi dan Gereja Katolik di liturginya hari raya kabar sukacita tentang Maria yang menerima. Nah, ini spirit gercep ini dan hari raya kabar sukacita ini kira-kira ada korelasinya enggak menurut Iya. Priska? Ada banget. Yo, teman-teman bisa pasti ini ceritanya sederhana atau Bunda Maria dapat kabar gembira dari malaikat ditanyai gitu loh. Ya apa enggak kan, misalnya versi sederhana ini kayak gitu, dan Bunda Maria yo langsung jawab iya. Itu berarti kan ya ono unsur cepet gitu. Misalnya meskipun ragu-ragu saja. Apa aku siapa aku gitu, apa aku layak, apa aku pantas, tapi pada akhirnya dia jawab iya gitu. Bersedia. Dan dari kata-kata itu ada tindakan, maksudnya ya dia setia sampai akhir gitu. Sampai akhir. Itu gitu. untung Bunda Maria itu langsung iya gitu. Kalau misalnya kayak cewek-cewek zaman sekarang, saya pikir-pikir dulu ya. Jawabannya seminggu lagi ya. Gabriele ku ya apa? Langsung balik. Nah. Isin deh. Iya benar. Ya ada gercepnya berarti. Benar. Ya? Dan Bunda Maria kan pas itu memang muda kan. Oh iya, muda banget ya. Enggak umur 40 atau 50 kan pasti minta gitu loh. Ya, secara biologis kan juga memang ya tapi pasti ada tapi muda banget malah, masih belasan gitu. Dan langsung iya gitu. Ya luar biasa sih, dan itu tadi Mas Yudi tanya ono korelasinya ya ada. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman ya Mas Yudit, WL, terus teman-teman relawan itu benar-benar ya luar biasa lah intinya gitu. Dan itu kan kesediaannya itu kan bukan cuma kata ya. Setelah itu kan Bunda Maria itu langsung melakukan tindakan, melakukan sesuatu gitu. Iya. Kan eleng yang pas Bunda Maria tuh datangi Elizabeth itu tuh. Langsung dia nggak pakai nunda-nunda, terus ya padahal kan medannya pas zaman itu kan sulit. Iya, naik bukit ya. Jurang. Yo, pokoknya intinya angel lah gitu. Habis itu dia jalan kaki pula gitu. Makanya pas ketemu Elizabeth itu ya bener senang banget gitu loh. Aku ini siapa kok ibu Tuhanku datang gitu. Terus Bunda Maria juga ngomong, dia kan di lagu nyanyian Kidung Pujian Maria itu loh. Itu tuh ngomong ya salah satu kalimatnya itu segala keturunan akan menyebut aku berbahagia gitu loh. Apa sih kok dia ngomong aku berbahagia? Orang yang bahagia ternyata itu orang yang dipakai oleh Tuhan. Bisa ada konsep lain berbahagia. Salah satunya kalau di iman Katolik berbahagia itu artinya dipakai oleh Tuhan. Dan kayaknya ya kita semua bisa ya jadi alatnya Tuhan tuh bisa ya, tergantung talenta kita apa, talenta bamble. Ya punya iso apapun ya. Iya, apalagi ya di situasi kayak gini nih kan misalnya situasi normal ya wis lah mungkin pikir apa, tapi di situasi kayak gini yo apapun yang bisa dilakukan. Misalnya bisa nyanyi. Nyanyi direkam di IG menghibur.
Ya. menghibur orang-orang yang di rumah atau tenaga medis. Benar. Ditujukan untuk tenaga. Itu bisa kan dari talenta. Bisa. Bisa. Jangan nyumbang harta nunggu kaya. Karena kamu miskinnya lama. Bener ya. Semua talenta bisa dipakai tuh ya. Ya, Benar. semua. Iya, benar. Apa yang kita punya. Ya iki momen sih, momen untuk berbuat baik lah. Momen corona ini memang kita waspada lah apa segala macam, tapi bener momen berbuat baik gitu loh. Gerak cepat. Bisa nulis doa misalnya. Ya. Nulis doa, ditulis, di-share misalnya. Ini doa untuk tenaga medis. Karena sekarang tuh yang di garda depan itu tenaga medis berjuang. Termasuk orang-orang yang rezeki hariannya itu hilang loh. Iya. Karena kan sampai ada dokter juga yang sudah meninggal karena menangani Iya. kasus corona Dia itu. meninggal dalam kondisi terjangkit. Iya. Nah, apapun yang kita punya bisa sebenarnya. Iya, benar. Tinggal kita jeli apa ini yang bisa kita sumbangkan gitu. Jadi, ya spiritnya gercep, tidak usah menunggu sempurna Iya, benar. dan lakukan apa yang kamu bisa gitu ya. Kami Itu- menunggu teman-teman muda yang mau berkarya atau Iya kan menunggu teman-teman muda yang mau berkarya dengan apapun lah. Mungkin teman-teman yang mau berkarya tapi bingung silakan mungkin komen, jadi mungkin kita bisa atau mau diundang di sini, atau mau diundang di sini juga boleh. ingin berpendapat, ingin beropini, mau diundang ke sini, Iya, silakan komen di mau bawah. nyanyi di sini, Iya. boleh. mau menghibur. Boleh. Jadi silakan komen di bawah, nanti kita akan lihat. Mungkin nanti kita kalau bisa kita hubungi lah kalau memang lagi di Surabaya juga. Iya. Nah gitu pesan-pesan kita, semoga pesan-pesan ini bermanfaat bagi teman-teman muda dan semoga teman-teman muda juga semakin berani ya untuk memberikan segala sesuatu yang teman-teman punya. Iya. Oke, Terima kasih Priska. terima kasih Mbak Terima kasih Priska. juga ya Mas Yudit. Salam dari Mbak Meli Indonesia dan sampai jumpa. Kamu kan punya bakat terpendam itu, Apa? parkur. Parkur tak parkir. Guys.